tahu bahwa pemeriksaan bau mulut itu metode standarnya yaitu dengan cara mencium langsung baunya. Jadi tidak ada alat atau apapun yang bisa mendeteksi adanya bau mulut gitu ya. Nah, ada di mana kondisi yang pasien ini yang mencium bau mulutnya sendiri, tapi orang lain tidak mencium. Ya. Biasanya hal ini dikaitkan dengan adanya kondisi psikologis, ya, kondisi psikologis di mana pasien merasa dirinya bau mulut, tetapi pemeriksaan tidak ada. Maka diagnosisnya adalah pseudohalitosis seperti itu. Atau pasien yang merasa semua orang mulutnya bau, gitu, ya, sehingga dia sangat terganggu, yang disebut sebagai halitofobia. Nah, bagaimana dengan bau mulut orang yang berpuasa? Jadi bau mulut orang yang berpuasa ini tidak termasuk dengan halitosis tadi, tidak termasuk dalam kategori halitosis. Kenapa? Karena dia sifatnya hanya temporer. Nanti tak wis wayahe buka, setelah war takjil begitu, bau mulutnya akan hilang seperti itu. Nah, kadang-kala kita temukan bahwa sama-sama orang berpuasa tapi kok ada orang lain yang bau mulutnya lebih menyengat gitu ya. Kita tidak bisa bilang secara sebagai halitosis. Hal ini disebabkan oleh karena beberapa kondisi. Satu, kebersihan rongga mulut. Ya. Jadi kalau pada saat setelah sahur, ya, setelah sahur sebelum sholat subuh itu diharapkan untuk menyikat gigi, ya. Sama seperti sunnah Rasulullah kalau sebelum sholat ya harus bersiwak seperti itu. Itu satu. Yang kedua, menghindari makanan-makanan yang menyebabkan terjadinya peningkatan asam lambung. Nah, ini kemarin kan saya berteori begitu, saya coba. Nah, sahur setelah itu makannya buah jeruk. Waduh, seharian asam lambung itu naik, nggak enak rasanya. Jadi hindari makanan-makanan yang merangsang adanya peningkatan asam lambung, baik itu yang misalkan buah jeruk atau makan sambal seperti itu. Nah, itu agak ditahan lah. Nanti setelah berbuka puasa, pas saat berbuka puasa makan yang seperti itu tidak apa-apa. Gitu. Yang ketiga adalah ini yang mungkin kita tidak tahu gitu ya. Setelah sahur, setelah sholat subuh, jangan langsung tidur gitu ya. Karena pada saat selesai kita sahur itu ada proses pencernaan di mana ada asam asam lambung yang dikeluarkan secara normal yang akan bekerja. Nah, pada saat kita tidur, sebelum waktu 2 jam setelah sahur kita tidur, maka asam lambung itu akan membanjiri lambung masuk ke dalam tenggorokan. Sehingga menyebabkan saluran tenggorokan ini menjadi lebih kering. Sehingga seringkali terjadi greget atau rasa sebah di daerah tenggorokan seperti itu. Maka akan menyebabkan terjadinya bau mulut yang menyengat sampai sepanjang hari. Kenapa? Karena kan obatnya cuma satu, harus minum. Nah kan harus menunggu pada waktu adzan maghrib begitu kan. Jadi kondisi-kondisi tersebut menyebabkan terjadinya bau mulutnya lebih menyengat. Tuh. Kemudian yang keempat adalah di mana ada kondisi penyakit mulut gitu ya, penyakit mulut pada saat orang berpuasa gitu. Ini pada bidang saya misalnya orang dengan sariawan gitu. Orang sariawan itu akan mengganggu terjadinya nyeri pada rongga mulut itu akan menyebabkan kita terjadinya gangguan eh, mengunyah. Kan salah satunya adalah kita harus menelan dan segala macam. Karena kita menelan tidak sempurna, sisa makanan itu akan nempel di lidah. Sehingga itu nanti akan menimbulkan bau yang menyengat seperti itu. Begitu, Mas Udin. Oh ya dok, padahal kalau habis sahur tuh enak tidur tuh ya, soalnya kenyang ya dok ya. Iya, betul. Karena memang setelah sahur itu kan warak lah ya, itu masih dingin gitu. Tapi memang tadi kita tidak boleh langsung tidur, tidak boleh istirahat. Seperti itu, Mas Udin. Oke dok. Sebentar dok, ini kayaknya ada yang mau tanya dok. Dok, adakah dok tips dari jenengan makan buah apa gitu agar bau mulut kita itu seharian itu tetap segar gitu dok. Tadi kan kalau kita makan jeruk mungkin
perutnya yang jadi apa namanya mengganggu perut ya dok. Kalau makanan yang membuat agar kita merasa segar gitu ada nggak dok? Ya sebenarnya yang perlu dihindari saat sahur itu yang merangsang asam lambung saja sebetulnya. Jadi Hmm. makanan pun tidak bermasalah gitu ya. Oh, baik yang berserat ataupun yang manis itu tidak ada masalah. Karena kan setelahnya itu kan kita akan menyikat gigi begitu ya. Jadi secara tidak langsung tidak terlalu berpengaruh gitu. Mas Udin untuk bau mulutnya tentang makanan. Cuman memang diusahakan pada saat kita berbuka maupun sahur makan buah-buahan yang berserat supaya apa? Nanti pencernaan kita juga bagus. Karena nanti sedikit banyak akan mempengaruhi pada pencernaan kita sehingga nantinya kalaupun kita akan terjadi tanda kutip sembelit itu juga sedikit banyak akan menghasilkan bau yang tidak sedap pada rongga. Seperti itu Mas. Ya dok. Silakan teman sobat RSGM yang mau bertanya. Kami buka pertanyaan. Saya mau tanya lagi dok. Ya, Eh, ya. adakah apa saja dok kebiasaan sehari-hari yang dapat membantu mengurangi resiko bau mulut dok ya? Iya, eh, kebiasaan yang dapat menyebabkan bau mulut yaitu merokok ya. Biasanya itu kadang itu eh, terjadinya setelah berbuka puasa atau menjelang sahur. Setelah sahur itu kan orang merokok gitu, buat kejar sebat gitu ya, batang dulu gitu kan. Tapi sebenarnya itu nanti pada saat sholat subuh itu pada saat kita sholat berseberangan dengan orang yang bekas merokok itu luar biasa baunya. Itu mengganggu sekali. Jadi memang kebiasaan merokok itu memang perlu dihindari. Kalau yang pakai vape itu secara pribadi saya belum menemukan apa namanya bau ya karena mungkin vape kan rasa baunya macam-macam begitu. Tetapi saya tidak juga melegalkan vape itu tidak seperti itu. Intinya ya semuanya yang terlalu itu akan menyebabkan terjadinya masalah seperti itu. Begitu Mas. Topik bau mulut ini sepertinya kalau puasa sering dibahas di mana-mana gitu. Wah itu lagi itu lagi. Ini kalau sobat RSGM kalau mau tanya yang lainnya boleh deh. Mau curhat juga boleh. Ya soalnya sudah itu dok ya. Kalau bau mulut itu mesti kalau puasa mesti itu ya muncul ya bau mulutnya. Iya, itu pasti muncul itu. Seperti itu. Tapi kadang-kadang memang ada juga yang begini. Dok, kalau saya ini puasa, boleh nggak saya pakai obat kumur? Nah, ini biasanya begitu ya. Ya, sebenarnya obat kumur itu sifatnya hanya temporer gitu ya. Temporer. Eh, yang sifatnya hanya temporer, yang dia hanya menutupi saja, paling hanya sekitar berpengaruh menyegarkan mulut sekitar 30 menit. Setelah itu ada respon tubuh yang dia membuat menetralisir dari zat asing, kan obat kumur yang zat asing, sehingga nanti akan kembali normal. Jadi kadang-kala itu kita akan mendapatkan iklan gitu, sempurnakan ibadah puasa kita dengan obat kumur gitu. Wah, ya tidak betul juga seperti itu. Jadi sifatnya hanya temporer. Jadi kalaupun mau menggunakan obat kumur ya silakan, tapi nggak usah berlebihan. Karena kita juga perlu tahu bahwa obat kumur itu ada dua macam gitu ya, yang sifatnya yang secara bahan, yang dia pelarutnya mengandung alkohol sama yang pelarutnya mengandung non alkohol. Kita tidak bicara halal haramnya, tapi kalau obat kumur yang pelarutnya adalah berupa alkohol menyebabkan terjadinya mulut itu menjadi lebih kering gitu ya, lebih kering karena ada alkohol yang menyerap air seperti itu. Nah, kondisi tersebut menyebabkan terjadinya mulut yang menjadi lebih menyengat. Jadi awal-awal mungkin segar, tapi kan air liur itu menjadi lebih pekat dan juga akan menimbulkan jadinya bau yang tidak menyenangkan seperti itu. Apakah itu akan berlangsung lama? Ya tidak, karena nanti selanjutnya itu akan dinetralisir oleh air liur yang memang dia
secara sunatullah memang sudah keluar untuk melindungi tubuh. Seperti itu Mas Yudi. Jadi Ya memang dok. kalau pakai sewajarnya saja lah. Kalau memang tidak ada komplain kok mulut ya enggak usah. Tapi kadang-kadang orang termakan ikan ya Mas Udin ya. Oh pakai ini benar gitu. Oh karena Iya. ini biar tidak mengganggu orang lain ya. Kalau memang pekerjaannya ngomong aja kayak saya gini dosen ya, masa tiap hari umur kan tidak mungkin. Satu. Yang kedua, kalau kita bekerjanya di tempat yang ber-AC gitu kan otomatis kalau apalagi yang punya riwayat alergi dingin gitu ya kan, hidungnya buntu, bernapas lewat mulut, otomatis mulutnya jadi lebih kering seperti itu. Hmm. Jadi memang banyak hal yang menyebabkan terjadinya bau mulut, banyak faktor gitu yang perlu kita perhatikan. Yang penting itu adalah sebelum kalau kita ada keluhan di rongga mulut, maka kita lakukan segera datang ke dokter gigi gitu ya untuk mungkin wilayah Surakarta dan sekitarnya, Jawa Timur bagian itu ya. Kalau memang ada keluhan dengan rongga mulut, silakan bisa datang untuk misalkan diri ke RSGM untuk kita lakukan pemeriksaan gitu. Apakah memang ada masalah yang perlu dibereskan. Contoh misalnya ada gigi berlubang seperti itu. Kemudian ada karang gigi, maka harus kita bersihkan. Atau yang sering itu gusi berdarah dibiarkan saja. Nah, gusi berdarah itu yang menyebabkan terjadinya baunya lebih nggak nyaman karena ada darah, jadi baunya lebih aman. Nah, itu juga harus diperiksakan karena memang kondisi-kondisi tersebut bisa jadi ada kondisi penyakit tertentu yang menyebabkan memulai tandanya di dalam rongga mulut. Begitu, Mas Yudi. Dok, saya ada cerita dok. Jadi saya sendiri itu kalau habis sikat gigi itu dok, eh, tenggorokan itu terasa agak kering gitu. Itu kak, apakah wajar kayak gitu dok ya? Apa saya sendiri yang merasa kayak gitu ya? Jadi saya tuh habis habis sahur harus eh, habis sahur terus sikat gigi butuh berapa 10 menitan atau 15 menitan itu harus minum lagi dok. Kalau nggak gitu kering sekali dok tenggorokan. Apa ada apa itu wajar atau pemilihan sikat pasta gigi saya yang harus diperbaiki dok ya? Iya, jadi kalau setelah menyikat gigi itu kemudian mulutnya pertama segar kemudian jadi lebih kering gitu ya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa di pasta gigi itu ada namanya deterjen gitu ya, yang berfungsi untuk membuat jadi buih seperti itu. Kan kalau kita menyikat itu kan, ya gigi itu kan kalau nggak ada buihnya nggak enak gitu. Sama seperti kalau kita menyikat baju itu, kalau mesin cucinya nggak ada buihnya itu nggak bersih gitu. Padahal tidak. Nah, yang menyebabkan terjadinya mulut menjadi lebih kering yaitu adanya yang deterjen dari kandungan dari deterjen tadi namanya. Jadi yang menyebabkan mulut menjadi kering. Nah, kadang kenapa kok sampai tenggorokan? Ya, kan pada saat berkumur itu kan kadang ada sebagian kecil yang dia menyentuh pada daerah belakang dari tenggorokan jadi menjadi lebih kering. Sehingga harus dibilas lagi dengan cara diminum seperti itu ya. Dengan cara minum. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah masuk setelah sholat subuh terus kemudian sikat gigi lah gimana minumnya kita kan terpaksa menahan gitu ya ya paling sekitar 30 sampai 1 jam baru normal kembali jadi saran saya gunakan pasta gigi yang tidak mengandung deterjen agar mulut itu tidak menjadi lebih kering begitu Oh begitu ya dok ya. iya Terus lagi dok, saya tuh pernah lihat orang. Jadi dia habis eh, apa itu makan terus sikat gigi itu ternyata di lidahnya itu ada semacam kayak putih-putih itu dok. Itu apa ya dok? Apa bisa disebabkan juga karena pasta giginya itu dok ya? iya jadi kalau kita makan itu sedikit banyak itu pasti ada sisa makanan terutama di lidah gitu ya terutama di lidah. Kalau dalam kondisi tertentu gitu putihnya agak-agak apa namanya agak tidak terlalu pekat itu masih dalam kondisi normal seperti itu. Kalau misalkan putihnya tebal berarti sisa makanan banyak kumpul di sana. Nah, kalau yang putihnya tebal itu atau yang disebut sebagai khawatir tang itu menyebabkan terjadinya akibat dari adanya suatu kondisi yang tidak nyaman di rongga mulut, misal gigi berlubang, sakit gigi atau sariawan. Nah, bagaimana kalau misalkan setelah menyikat gigi kok lidahnya kok jadi lebih putih seperti itu? Nah, kembali lagi ini tersangkanya yaitu adalah kandungan deterjen dari
pasta gigi tersebut yang menyebabkan mulut menjadi lebih kering. Nah, pada saat mulut menjadi lebih kering, maka warna putihnya itu nampak lebih tebal. Ya, padahal tapi seharusnya itu adalah kondisi normal. Kenapa kok tebal? Karena di situ di lidah itu kan tidak mulus gitu ya, tidak mulus seperti kulit gitu ya, kinclong, glowing itu tidak. Karena kalau lidah yang glowing itu malah sebenarnya itu adalah tanda suatu penyakit di mana pasien adalah mengalami anemia berat seperti itu. Maka lidah yang normal memang dia berbentuk seperti rambut-rambut kecil, Hmm, ya. kecil. Jadi memang kelihatan ada putihnya. Nah, itu kondisi yang normal. Begitu waktu itu. Oh ya dok. Apalagi ya, monggo sobat RSGM yang mau bertanya. Saya kalau tanya di luar topik, enggak apa-apa dok ya. Kayaknya kok kalau bau mulut ini udah banyak dibahas ya. Boleh, boleh. Silakan. Boleh. Kalau misalkan ada calon pasien mau tanya-tanya tentang Ya, penyakit mulut, monggo silakan. monggo teman-teman. Dok, Ya. jadi gini, saya tuh sempat ditanyain sama teman dok ya. Jadi eh, ada bintik-bintik di samping lidah dok. Bintik-bintik apa namanya merah. Lah itu ada yang kecil, ada yang kecil, yang besar dok. Lah itu tuh hal yang wajar, kondisi yang wajar apa ada kelainan ya dok? Soalnya apa temanku kerasnya risih sekali katanya dok. Iya. Jadi di lidah kita ini memang banyak bintik-bintik ya. Banyak bintik-bintik yang disebut sebagai papila. Papila dengan berbagai macam sebutan dan dengan berbagai macam bentuk itu di bagian atas papila filiformis, ada papila filiformis, ada papila foliata. Dan itu adalah kondisi yang wajar gitu ya. Yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau misalnya papilanya ini menghilang, lidahnya menjadi licin, glowing begitu, berarti itu salah satu tandanya. Nah, kenapa kok pasien itu menjadi risih gitu? Maka pertanyaannya akan saya tanya lagi gitu. Mulai kapan kok terasa risih? Karena kalau dia dari sejak kecil itu tidak ada masalah, baru kemudian ini menjadi masalah, berarti ada sesuatu yang membuat dia atau membuat pasien itu lebih concern atau lebih perhatian terhadap rongga mulutnya. Kan kalau orang yang biasa saja kan nggak mungkin dia melet-melet karena terutama tadi disebutkan papila foliata itu ada di pangkal lidah gitu yang kalau kita nggak melet dalam itu juga tidak kelihatan, atau di bawah di samping itu kalau nggak dijurukan benar-benar ya tidak akan kelihatan seperti itu. Nah, berarti berarti apakah itu menjadi satu kelainan? Maka yang perlu digali adalah persepsinya dia. Kenapa kok dia melihat seperti itu? Sejak kapan? Apakah ada keresahan sehingga dia harus melihat di mulutnya? Apakah ada orang lain yang komplain? Apakah pasien tersebut pernah mengalami suatu kejadian, pengalaman, misal, oh ini saudara saya, tetangga saya ini mengalami kanker mulut, jangan-jangan saya kanker mulut. Kemudian pasien menjadi browsing-browsing di Google gitu kan, mencari-cari gitu, terus dicari gambarnya, dicocok-cocokkan dengan ilmu cocokologi, pasien merasa, oh itu saya sedang kanker mulut. Tidak. Jadi sebenarnya itu adalah masalah persepsi, masalah psikisnya, apakah ada yang dirasakan seperti itu. Kebetulan gitu pasien-pasien penyakit mulut itu 90% adalah pasien-pasien yang merasa dirinya ada masalah di lingkungannya, tetapi sebenarnya secara klinis tidak ada. Jadi yang perlu dicari itu adalah faktor lain, penyebab yang lainnya. Begitu maksudnya. Selama itu kondisinya normal, dari segi warna, dari segi klinis pemeriksaan, maka itu masih dianggap normal. Maka yang perlu digali adalah masalah faktor di luar yang tadi. Jadi memang rongga mulut ini istilahnya bisa menjadi cermin kesehatan kita, baik kesehatan secara fisik maupun secara mental. Begitu maksudnya. Oh, gitu ya dok ya. Ya. Dia tuh ngerasanya itu tuh gini dok. Jadi ceritanya itu dia kan ngerasa bau mulut, gitu ya dok. Terus eh, tanya sama saya gitu loh. Lah, tak bilangi apakah punya hama atau punya penyakit lambung? Ternyata kan beliau nggak punya.
saya lihat karang giginya juga masih oke lah, nggak terlalu banyak juga, nggak sariawan juga nggak ada. Nah, setelah saya bilang kayak gitu, mungkin kurang puas ya dengan jawaban saya. Jadi mungkin Ya. ngecek-ngecek lidahnya, apanya gitu, adakah yang eh, bermasalah gitu. Mungkin mungkin juga seperti jenengan tadi ya, dapat kabar kalau ini nanti ada penyakit mulut apa eh, kanker mulut Mulut. atau gini gitu paling gitu ya. Jadi itu mungkin Iya, dari psikis dok ya, maksudnya ya. dari psikis gitu. Sehingga kita perlu perlu menggali dari sisi tersebut gitu. Perlu ditanya lagi bagaimana keluhannya mulai kapan gitu. Biasanya kalau pasien-pasien dengan adanya kecemasan atau gangguan psikis itu dia bisa menyebutkan tentang waktunya dengan jelas. Oh itu sejak 2 bulan yang lalu. Oh, oke, berarti kalau 2 bulan yang lalu sudah mulai merasa terganggu, berarti sebelum 2 bulan yang lalu ada sesuatu atau ada peristiwa yang membuat dia lebih memperhatikan ke dalam rongga mulutnya. Begitu, Mas. Masih di mute, Mas? Sebentar. Dari Dinda ZNN, dok, kalau pakai siwak itu bisa mengurangi bau mulut kah dok? Iya. Oke, kita bicara siwak pasta gigi atau siwak kayu ini. Kayaknya ini siwak kayu dok nih dok. Iya. Tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya cara menyikat gigi kalau dia sudah benar itu tidak ada permasalahan, tidak akan insya Allah tidak akan menimbulkan bau mulut gitu ya. Nah, bagaimana dengan siwak? Siwak itu kan kalau dengan kayu itu kan artinya kan tidak menggunakan tambahan bahan zat aktif di sana ya. Contoh misalnya tadi deterjen, tambah itu, yang nantinya akan menyebabkan terjadinya mulut jadi lebih kering. Kalau dalam siwak yang kayu itu sama dengan kita menggunakan sikat gigi tanpa pasta gigi. Jadi insya Allah tidak ada masalah gitu ya. Asal cara menggunakannya benar. Kembali lagi, kalau menggunakan siwaknya atau sikat giginya itu dengan cara yang salah, maka sisa-sisa makanan yang di sela-sela gigi itu masih ada, maka akan menimbulkan bau mulut. Bukan dari siwaknya, tetapi dari sisa makanan atau cara membersihkannya yang tidak sempurna, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan siwak yang tadi menggunakan bahan pasta gigi, dibentuk dalam bentuk pasta gigi, ya selama kandungan tidak ada kandungan dari deterjennya, maka ya tidak akan menimbulkan mulut yang kering seperti itu. Kembali lagi, masalah bau mulut itu masalah persepsi dari setiap orang begitu. Karena kalau misalnya orang yang memiliki bau mulut, seringkali itu dia tidak merasa bau karena yang komplain adalah orang lain. Karena apa? Kalau saya bisa menerangkan begini bahwa bau mulut itu kalau orang yang tidak komplain itu ibaratkan yang kita tinggal di tempat TPS ya, tempat pembuangan sampah sementara itu sudah terbiasa dengan bau tersebut, maka akan baik-baik saja. Tetapi orang lain yang akan komplain. Begitu Mas Udin. Udah kebal dok ya, penciumannya udah Gimana? kebal. Penciumannya Iya, udah kebal dok ya. hidung sama mulut kan deket ya. Satu lagi dok dari Stefani Matthew. Dok, cabut gigi Graham sakit nggak ya? Oh, oke. Okay. Cabut gigi Graham sakit nggak? Iya, kalau tanpa anestesi. Ya, kan prosedurnya yaitu dilakukan anestesi terlebih dahulu. Kita suntik anestesi dulu. Nah, pada saat melakukan suntik anestesi itu ada rasa tidak nyaman pada saat jarum itu masuk. Tetapi kalau sudah obat anestesi itu jalan sekitar ya rata-rata 30 setengah menit sampai 1 menit dan jalan, dia akan menjadi kebas. Selama di sana tidak ada infeksi infeksi yang mengganggu, maka pencabutan gigi bisa dilakukan dengan nyaman. Tapi kalau ada infeksi, kadang pasien masih merasakan rasa rasa tidak nyaman, rasa nyeri, maka perlu ditambahkan lagi penambahan anestesi sehingga untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Begitu Mas Udi. Jadi kalau nggak pakai anestesi ya memang sakit, horor jadinya. Dok, saya mau tanya lagi dok. Eh, Ya, adakah
tanda-tanda secara dini dok kalau di mulut itu ada kanker mulut dok. Oke ya. Tanda-tanda yang orang awam itu bisa mendeteksi lah dok secara dini. Oh karena ini ternyata bisa menuju ke sana gitu dok. Agar kan lebih lebih waspada gitu. Ya. Nanti ini bagian ini bisa dipotong, bisa jadi FYP ya, FYP-nya RSGM ya. Tanda-tanda Iya dok. kanker mulut. Nah, jadi tanda-tanda klinis kanker mulut adalah yang paling mudah yang untuk dikenali oleh masyarakat awam, yaitu sariawan yang menetap lebih dari 3 minggu. Ya, sariawan menetap lebih dari 3 minggu. Kalau sariawannya pernah sembuh, kemudian muncul lagi pindah tempat, itu masih aman, tidak termasuk dalam kanker mulut. Itu satu. Yang kedua, lidah ini kalau kanker mulut, tanda kanker mulut itu lidah menjadi sulit bergerak. Ya, kalau misalkan pada saat diajak berbicara itu sulit menyebut nama saya ya. Nama saya siapa? Roman. Nah ini berarti lidahnya sulit bergerak ini. Karena ada sariawan yang besar di sana atau ada sesuatu yang membuat lidah tidak bisa bergerak. Tuh. Yang kedua yaitu adalah adanya benjolan pada kelenjar limfe atau kalau orang awam kelanjeren gitu ya, kelanjeren yang dia menetap, yang kadang itu dia kelanjerannya bisa besar gitu seperti apa seperti bakso kerikil kecil-kecil gitu, yang kalau dipegang itu sering kadang kala nyeri, tapi sering kali banyak tidak nyeri seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pada saat membuka mulut itu tidak bisa terluas, jadi terbatas. Jadi itu adalah tanda yang secara klinis kita harus curiga itu adalah suatu kanker mulut. Ya, apakah perlu panik? Ya, tapi panik harus segera datang ke dokter gigi atau dokter spesialis penyakit mulut atau bedah mulut untuk memastikan apakah benar seperti itu. Karena ada kondisi di mana sariawan menetap di satu tempat. Ternyata setelah dicek di situ ada sisa akar yang tajam. Kemudian gula darah pasien tinggi. Maka Hmm. sumbernya harus dihilangkan dulu, kemudian gula darahnya diregulasi dulu sampai normal. Nanti kita lihat pada kontrol berikutnya apakah sariawannya berkurang atau tidak. Kalau itu berkurang, maka itu bukan kanker mulut seperti itu. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan dan kita melakukan pendeteksian dan itu kita harus melakukan pemeriksaan penunjang. Biasanya kalau saya menemukan kasus seperti itu, maka pasien kita rujuk ke dokter bedah onkologi. Untuk apa? Untuk menegakkan diagnosis sekaligus untuk menentukan jenis perawatan yang akan dilakukan. Nah, kadangkala itu ada pasien yang dia takut, dok, saya kena kanker ini, nanti hidup saya bagaimana? Tinggal berapa tahun lagi dok? Anak saya masih kecil-kecil, istri saya cantik, gitu seperti itu misalnya seperti itu. Khawatir itu harus disingkirkan dulu karena yang lebih penting adalah harus segera datang ke dokter onkologi untuk dilakukan pemeriksaan, gitu ya. Apakah akan nantinya mati? Itu urusannya Gusti Allah gitu ya. Karena saya banyak pasien yang usianya sudah lanjut, kemudian karena ada sisa akar, kemudian dilakukan ketemu penyebabnya, dilakukan tindakan di bidang onkologi, sampai sekarang sehat panjang umur, gitu. Sehat panjang umur dan pastinya merasa lebih nyaman karena apa? Dulu nggak bisa makan, sekarang sudah bisa makan dok, enak saya dok. Dan prevalensi kanker mulut ini tidak hanya terjadi pada usia-usia tertentu, bisa terjadi pada banyak usia gitu ya. Kemarin ada yang masih usia 30, juga ada yang kanker. Jadi itu yang lebih utama adalah datang untuk melakukan pemeriksaan secara medis. Gitu ya. Jangan kita percaya kepada tindakan non medis gitu ya. Dok, ini saya mau pengobatan alternatif dulu gitu. Misalnya kalau saya nyetir dari Semarang ke Solo, Solo ke Surabaya ke RRJ itu kan banyak iklan ya, berobat pada ini, makan ini, ini. Jangan percaya karena apa? Yang diberikan adalah rasa nyaman sementara, tapi sumbernya tidak diperbaiki atau tidak dihilangkan. Maka kalau datang berikutnya, seringkali sudah menjadi stadium lanjut yang bisa jadi mengarah kepada suatu kematian. Jadi itu menjadi edukasi kepada masyarakat umum bahwa kalau memang
dicurigai itu adalah suatu kanker mulut, kita masih curiga ya, belum tentu pasti, maka harus segera datang atau segera berobat ke dokter bedah onkologi. Nanti kita akan berikan surat rujukan begitu. Dan jangan lupa menggunakan BPJS karena nanti perawatannya akan berulang. Kalau ditanggung BPJS, perawatan kanker itu, kanker mulut, kanker apapun itu ditanggung oleh BPJS. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah seujung dengan pemerintah. Ini kalau yang menang 01, 02, 03 maka tidak dikasih, tidak ada hubungannya itu. Jadi Bapak Ibu, sobat RSGM, gunakanlah yang pemeriksaan secara klinis di rongga mulut. Kalau memang ada bedah onkologi segera untuk berobat. Tekatan Mas Budi. Gitu. Oh, jadi nggak itu dok ya, serta merta ada lidah saya nggak bisa melet, misal langsung kita just, oh itu kanker mulut gitu dok ya. Jadi kan ada Oh, harus ada tahapan berikutnya ya dok ya. iya, ada juga di mana dok ini sariawannya kok menetap ya dok di satu tempat. Kemudian kita lihat ini, seringkali perawatan ortodonsi itu kan lengkung giginya diperbaiki, kadang kan dia mengecil ya lengkung giginya ya. Nah itu yang menyebabkan dia tergigit berulang. Itu juga menyebabkan sariawan yang menetap. Maka kita perlu menganalisa seperti itu. Satu. Yang kedua, dok, saya tuh nggak pernah orto dok, tapi kok sariawan saya selalu di tempat itu saja. Setelah dilihat ternyata giginya mengalami atrisi. Hmm, Atrisi itu apa? Jadi mahkota giginya itu aus gitu ya. Nah ini gesek-gesek. biasa ditemukan pada pasien-pasien kalau tidur itu suka menggesek-gesekkan gigi, keret-keret gitu. Dan pasien biasanya, oh, enggak kok dok, saya tidak melakukan. Ya kan nggak mungkin karena bapak tidur gitu kan, atau ibu tidur Bener. jadi tahu gitu kan. Nah, biasanya kalau pasien yang ada kebiasaan menggesek-gesek gigi atau disebut sebagai bruxism ini, kembali lagi, ini bisa jadi pasien ada anxiety atau ada kecemasan. Maka faktor itu yang diperbaiki, yang perlu diperbaiki. Begitu Mas Udin. Berarti kalau mengarahnya ke sana, penggaliannya harus lebih dalam ya dok ya. Kalau pasien Ya, NCD itu dok. dalam, dan kalau memang diperlukan, maka harus dilakukan perawatan bersama gitu, rawat bersama dengan dokter psikiater gitu. Tetapi biasanya pasien-pasien tidak mau dirawat Dikira psikiater. gila dok. Dok, kan saya nggak gila gitu. Yang bilang gila siapa? Gitu. Tidak. Ini bukan masalah gila atau tidak gila. Ini permasalahan adalah adanya gangguan psikis ini sudah menyebabkan terjadinya gangguan neurotik dengan kebiasaan menggesek-gesek gigi, dan juga sudah ada gangguan hormonal yang menyebabkan adanya gangguan tidur. Nah, orang dengan gangguan tidur, orang dengan kecemasan itu tidurnya pasti lewat tuh. Kalau tidurnya lewat larut malam, pagi sudah bangun, paginya pasti ada gangguan mood atau gangguan perasaan. Terus baper dibawa sampai malam, begitu terus tidak selesai. Maka yang harus diperbaiki. Masalahnya apa dulu nih? Oke, tidurnya harus diperbaiki. Jadi tidur itu sebenarnya adalah nikmat yang sangat luar biasa. Itu harus diperbaiki dulu. Nanti kalau tidur sudah diperbaiki, baru dicari apa kira-kira masalah. Jadi seperti itu, Mas. Ini banyak Ya, bisa dipotong. pastinya itu dok ya, saling berkaitan dok ya. Gara-gara nggak bisa tidur aja bisa sampai ke kemana-mana gitu. Betul. Dok. Orang nggak bisa tidurnya, nggak nyenyak, ada gangguan mood, gampang mudah marah, asam lambung naik, asam lambung naik, muncul bau mulut. Saat Ya, bau mulutnya dia menyengat, orang lain komen, kok mulutmu bau, jadi tambah kepikiran. stres. Ya, orang lain komplain bau mulut, mulut saya begini 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 begitu begitu. Dipikir terus, nggak bisa terus berputar-putar seperti itu. Jadi masalah tidak selesai. Jadi emang harus diselesaikan satu persatu. Jadi misalkan gini, ada bau mulut kemudian dipakai obat kumur yang biasa dibeli di toko-toko seperti itu, kalau memang tidak menyelesaikan, segera datang untuk berobat, untuk dilakukan evaluasi yang mana ini sumber masalahnya ini. Kan Hmm. seringkali kita dapat pasien itu yang, iya dok, kemarin saya sudah di scaling, sudah dilakukan tambal gigi, sudah gigi ambil, sudah dicabut, kok masih bau ya dok. Nah itu juga dicari lagi seperti itu. Begitu Mas Yudi. Saya ada pasien yang mungkin 5-6 tahun yang lalu, 5-6 tahun yang lalu itu dia mengeluhkan adalah adanya bau mulut gitu ya. Nah, karena dia sangat risau itu, padahal secara lagi tidak ada,
itu dia sampai kita melakukan shopping dokter. Jadi berobat ke dokter THT, dokter bedah, dokter gigi, dokter saya, dokter gigi biasa, bedah mulut, dokter bedah muter situ. Saya sampaikan bahwa ini adalah sidualitosis, bahwa ini adalah gangguan, tapi pasien tidak percaya. Maka dia mencari literatur sendiri gitu kan, mungkin giginya belakang dok, oke, gigi belakang diambil sama dokter bedah mulut. Masalah saya tidak. Terus kemudian dia baca lagi, mungkin ini dok ada hubungannya dengan tonsil, karena tonsil saya besar begini, gini, gini, gini. Mungkin karena dokternya sudah sering kali di curhatin gitu, oke lah dia akan tindakan tonsilnya sebagian diambil. Apakah saya tidak? Oh mungkin ini dok, sepertinya karena hidung saya ini bikinnya ada sinusitis. Bila apa sinusitis sudah selesai, tapi masih ada masalah bawaan. Jadi sebenarnya itu masalah psikisnya, masalah persepsi dia yang harus diperbaiki begitu. Nah, pasien-pasien yang dengan gangguan psikis ini, kalau misalnya pada saat bulan puasa, dia akan merasa lebih tegang lagi. Nah kemarin saya itu bau mulu apa ada bau mulu saya bisa minum ini kalau saya nggak minum bagaimana jadinya lebih parah wah samamu lebih naik jadi lebih berputar-putar di situ-situ aja begitu Mas Udi. Iya dok, oke dok. Iya dok, ini saya mau tanya lagi dok, ini masalah sinusitis dok. Ya silakan. Apakah ada kaitannya dok ya, penyakit dalam penyakit mulut sama sinusitis itu dok ya? Soalnya beberapa kali itu saya waktu asisten itu mendapatkan pasien yang gini dok. Jadi sinusitis nih sama, sama apa namanya itu dokter THT itu disuruh memeriksakan giginya gitu dok. Apakah emang ada apa ya jalannya ke situ dok ya? Ada jalurannya dok ya ke situ ya dok ya? Ya jadi kalau kita bicara sinusitis itu ada yang dental origin sama non dental origin ya. Ada yang berasal dari gigi sumber dari gigi ada yang tidak dari gigi yang sumber dari gigi biasanya adanya gigi yang infeksi pada daerah periapikal gitu adanya infeksi abses gitu yang dia menembus pada daerah sinus sehingga menyebabkan terjadinya keradangan yaitu sinusitis. Sehingga berhati-hati merujuk ke kita melakukan pengecekan. Kadang-kadang perlu sampai melakukan begitu. Kalaupun ada, maka ada apa namanya misalkan sisa akar, maka kita harus segera diambil gigi tersebut. Jadi kita mengeliminasi dari sumber-sumber infeksi atau dieliminasi begitu Mas Udin. Itu di dalam rongga mulut memang ada hubungannya dengan gigi gitu Mas. Oh begitu dok ya. Ya, Silakan sobat RSGM yang mau tanya lagi. Dok, saya mau tanya lagi dok. Eh, Bagaimanakah cara membedakan dok antara bau mulut yang disebabkan oleh faktor makanan dengan bau mulut yang disebabkan oleh faktor medis dok? Atau apa ya penyakit penyakit penyerta gitu dok kayak mah gitu dok? Adakah bisakah kita membedakan dok baunya itu dok? iya. Jadi kalau kita membedakan apakah ini karena faktor makanan, gitu kan? Ya, kalau faktor makanan itu sifatnya temporer, Mas. Paling nggak sampai 1 hari pun sudah hilang. Kadang kalau sudah makan, terus kemudian contoh pete gitu kan, nanti setelah kita minum dan segala macam ya akan hilang sendiri, gitu kan? Covering ditutup dengan obat kumur juga akan hilang sendiri. Sedangkan yang bersifatnya yaitu dengan penyakit sistemik itu dia sifatnya lama atau kronis begitu ya, kronis. Sehingga kadangkala pasiennya pun sudah tidak merasakan bau mulut gitu. Contoh pada pasien dengan colitis atau pasien dengan infeksi hepar seperti itu atau pasien dengan infeksi TB atau infeksi paru itu kadang juga menimbulkan bau mulut yang lama. Jadi untuk membedakannya dengan begitu mas. Kalau misalkan dia bisa hilang dalam maksimal 1 hari, maka itu sifatnya temporer, aman, aman. Tapi ya tetap harus setelah makan ya gosok gigi. Ya kalau misalnya setelah makan kemudian nggak gosok gigi, sisa makanan ngumpul semua di sana, berarti ada faktor lokal di sana apa? Karena giginya banyak, sehingga perlu dibersihkan. Begitu mas. Itu ya dok ya.
Jadi khas dok ya, kayaknya apa baunya gitu dok ya. Iya, bau mutu khas khas sekali ya karena Hmm. kita berbicara di mulut ya jadinya kadang pasien sendiri juga merasa risih dok, mohon maaf ya dok, mulut saya bau. Nah kalau kita nggak bisa mulut gimana caranya kita gitu untuk menilai atau memeriksa begitu mas. Oke dokter. Monggo sobat SKM ini pada malu-malu semua ini dok, mau tanya dok. Kimbol takjil ini mas mungkin karena kan mendekati Iya waktunya waktunya cari takjil itu berburu dok. waktunya Takutnya lagi diborong dok, kehabisan. saya lagi ngetren ini dari teman-teman nonis itu sedang war takjil gitu, sedang Iya. siap. Karena biasanya kalau takjil puasa gini makanan-makanan yang tidak pernah muncul tiba-tiba muncul gitu ya. Jadinya Oh kita iya tunggu. iya. Khas Ramadan dok ya. Munculnya nggak Ramadan aja ya. Khas Ramadan ya, ada makanannya khas Ramadan gitu mas. Halo, ada sapaan dari dokter Asti Retno dok. Halo, selamat siang, selamat sore dokter. Ya, selamat Ada sore. sapaan. Assalamualaikum. Oh, Nah, apalagi ya saya ya. Saya jadi bingung. ya ada apa? Memang. Oke, kalau kita topiknya penyakit mulut itu nggak selesai ngomongnya, bisa sampai berjam-jam. Iya dok. Sama seperti Mas Udin kalau ngasih teknik saya itu kan kalau orangnya 5 ya materinya itu aja. Ngomong terus Diulang-ulang nggak dok. iya diulang-ulang seperti itu. Tapi memang kalau dalam bulan puasa ini topik-topik bau mulut itu menjadi masalah gitu. Padahal sebenarnya tidak ada masalah. Dok, saya mau menanya ke lebih agak medis dok ya. Ya. Jadi saya dulu sempat mengikuti ada pasien dok. Dia itu sudah kayaknya udah mengarah ke kanker mulut itu dok. Tapi ada giginya yang sangat mengganggu dok di gigi geraham kalau nggak salah dulu itu sisa akar dan lincip sekali. Apakah kalau pasien dengan indikasi kanker mulut itu dapat dicabut giginya dok? Apa dibiarkan cuma dihaluskan aja dok? Lalu, oh terkental. Oke, selamat sore sahabat RSKM. Eh, Sebentar, saya hubungi telepon dulu ya. Kayaknya agak terpental. Assalamualaikum. Putus sendiri Oh, bentar dok, bentar mental. dok, sebentar. Ya. Halo, jaringannya agak susah kayaknya ini. Oke teman-teman, karena oke sobat RSKM, karena sinyalnya Dr. Rahman juga ini kayaknya agak kurang bagus ya di Semarang, beliaunya itu di Semarang. Jadi mungkin terpental terus sinyalnya agak buruk. Kita akhiri saja bincang-bincang pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada gimana dokter? Yuk, Mas.
terbentuk lagi. Oke dok. Ya, Sebentar. cek mas, lututkan dulu. Oke. Ya, gimana Ya, mas? Bisa? udah, sampun. Kepantal dok ya. Iya, tabletnya nyelok bukoi. Oh, iya. Oke. Iya. Eh, kita closing statement aja dok. Mungkin Ya, ada closing statement dari Dr. Rahman untuk bincang-bincang pada sore hari ini. iya. Bagi sobat RSGM, Sulastri semuanya, jangan khawatir dengan bau mulut pada saat berpuasa gitu. Selama setelah berbuka baunya hilang, ya berarti bukan suatu permasalahan. Tetapi kalau bau mulutnya itu terus-menerus, maka segeralah datang untuk berobat, untuk kita lakukan pemeriksaan. Apakah memang ada masalah di dalam rongga mulut, misalnya adanya karang gigi, ada gigi berlubang, atau adanya gusi yang berdarah, atau ada kondisi faktor yang lain, misalnya adanya GERD gitu, maka datanglah untuk berobat, untuk kita lakukan pemeriksaan dan mengevaluasi. Insya Allah kita akan membantu. Begitu Mas Udin. Kalau Dr. Rahman sendiri praktiknya di RSKM kapan saja gitu dok? Oke, untuk praktek saya di RSGM Sulastri, saya S3 ya, Saben Sabtu Sobo Sulastri. Nah, saya S3. setiap Sabtu pagi itu ada di Sulastri. Monggo Sobat RSGM yang di wilayah Surakarta sekitarnya, Jawa Timur bagian Barat, Ngawi, Len, mana tuh Medion, monggo untuk hadir. Silakan kontak dengan bagian reservasi yang ada di bio-nya IG-nya RSGM untuk mengetahui jadwal saya. Begitu Mas Udin. Terima kasih Dr. Roman Ya, atas materi pada sore hari ini sangat menarik sekali. Terima kasih Sobat RSGM yang menghadiri bincang-bincang pada sore hari ini. Kami akhiri bincang-bincang pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Walahir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Udin. Oke, sami-sami dokter. Izin live ya. Oke, gitu. Oke, Waalaikumsalam. Salam.